Ayo, deck the hall with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don you now our gay apparel. La 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. La 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 la. Ayo, ayo, ayo. Ayo, see the blazing Yule before us. La 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 la. Strike the harp and join the chorus. La 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 la. Follow me in merry measure. La 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 la. While I tell of Yuletide treasure. La 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 la. Ayo, ayo, ayo. Ayo, get some holly, deck the hall. Get your presents, wrap them all. Mark one for Ma, pick one for Pop. La 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 la. Deck the hall with boughs of holly. La 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 la. Wow, hari ini pun tiba. Yuk adik-adik Madya dan Praremaja, kita bergabung bersama untuk merayakan Natal. Tapi hari ini spesial loh, Natalnya di Zoom. Meeting ID-nya 82211747743. Passcode-nya Natal. Sekali lagi kali dia ulangi. Meeting ID-nya 82211747743. Passcode-nya Natal. Yuk, buruan. Kita merayakan Natal bersama. Jangan sampai ada yang terlambat ya. Selamat Natal adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Rumah Sakit Ukrida, berlokasi di Jalan Arjuna Utara nomor 6, Jakarta Barat. Rumah sakit seluas sekitar 30.000 meter persegi ini berada satu area dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam melayani, kami berpegang pada slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsif, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, dan fisioterapi. Demi memaksimalkan pelayanan, kami menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penggunaan SIM rumah sakit ini juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pemakaian kertas. Selain itu, kami juga menggunakan pneumatic tube untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai Rumah Sakit Ukrida, mari kita dengarkan penjelasan dari Direktur Rumah Sakit Ukrida. Rumah Sakit Ukrida merupakan impian yang sudah lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal ini untuk mendukung
pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Dan pada tahun 2007, semangat ini selaras dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Setelah itu, berbagai usaha kami lakukan dan perizinan untuk mendirikan Rumah Sakit Ukrida didapatkan di tahun 2014. Direncanakan pada tahun 2020, Rumah Sakit Ukrida mulai beroperasi, tetapi seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 terjadi pandemi, sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan. Saat ini, Rumah Sakit Ukrida akan mulai beroperasi dan akan melayani pasien-pasien COVID-19. Dalam konteks pandemi COVID-19, kami berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, baik itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan berbagai stakeholder lainnya. Harapan kami untuk Rumah Sakit Ukrida tentu untuk menunjang pendidikan di Fakultas Kedokteran untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas. Selain itu, sebagai institusi pelayanan kesehatan, tentunya kami juga akan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Juga penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ukrida sehingga hasil-hasil yang didapatkan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut, nilai-nilai akan kami tanamkan, khususnya bagaimana Rumah Sakit Ukrida dapat memanusiakan manusia. Artinya bagaimana setiap pasien, keluarga pasien maupun karyawan yang terlibat dapat merasa dipedulikan ketika berada di Rumah Sakit Ukrida. Mimpi 1967 itu pun telah terwujud. Kini kami hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan pelayanan terbaik. Hello, my name is Philip Myers, the head of school for the International Division of BPK Penabur, Jakarta. Investing in education is perhaps the most important investment that any parent can make. When we invest in our children's education, we invest in the future. You may ask, why should I enroll my child or children in Penabur International? Why? Because at Penabur International, the investment is an investment that brings about proven results. Penabur was established in 1950 and has been operating, growing ever since. Penabur International, as one of the leading schools in Jakarta, has a strong reputation of academic excellence. At Penabur International, students are challenged to excel beyond their dreams. Students develop critical thinking skills, learn to identify problems, and provide solutions while becoming leaders with strong character based upon Christian values. At Penabur International, students are equipped and prepared to face the global issues by the various foreign and local teachers who are highly qualified to teach the international curriculum with passion and with enthusiasm. Penabur International has a strong partnership with Cambridge International and is accredited by Pearson Assured. At Penabur International, students enjoy the learning process as they prepare for a guaranteed university pathway through a collaboration effort with NCUK, a consortium of schools. Penabur International youth who are aspiring to higher education are not hampered by the level of their parents' education or even other background factors such as income level. For at Penabur International, opportunities are equally available to everyone. Choose today to seize the opportunity of a lifetime in the lifetime of the opportunity. Choose today, Penabur International.
Selamat pagi umat yang terkasih. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Natal GKI Kayu Putih Premier. Sebelum kita memulai kebaktian Natal ini, Majelis Jemaat ingin mengingatkan beberapa hal. Kebaktian malam tahun baru dan kebaktian tahun baru. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti kebaktian malam tahun baru online pada hari Kamis, tanggal 31 Desember tahun 2020 pada pukul 19.30 dengan tema Nanti Kita Cerita Tentang Tahun Ini. Kebaktian tahun baru online pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2021 pada pukul 9 dengan tema Bersahabat dengan Waktunya. Pada hari Natal ini, kita mengingat dan merasakan bahwa Allah telah banyak memberi umat-Nya dengan berkat yang besar. Bagi umat yang belum menyampaikan persembahan Natal, dipersilahkan mentransfer ke rekening virtual GKI Kayu Putih nomor 5276 107 atau rekening GKI Kayu Putih lainnya. Natal Sekolah Minggu Online. Natal Sekolah Minggu kelas Madya sampai pra-remaja, kelas 4 SD sampai 2 SMP akan dirayakan pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 11 hingga 12.30. Informasi detail akan disampaikan melalui WA grup orang tua anak sekolah minggu. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 di Bekasi almarhumah Dame Maria Sitanggang dalam usia 74 tahun. Ibu dari Theodor Esteria Prihatin El Sinurat dan Penatua Adil Liberty Panangan Naibaho dari komunitas wilayah Kesabaran. Nenek dari Jessica Atalia Romauli Naibaho dan Marsha Anastasia Nauli Naibaho. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 di Bekasi, almarhumah Arnisya Enrika Elizabeth Sinaga dalam usia 21 tahun. Anak dari Bahtiar Sinaga dan Jenny Emile Paulina Marpaung dari komunitas wilayah Kesabaran. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kepada keluarga-keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Umat terkasih, pada tanggal 3 Januari 2021 akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus live streaming partisipatif. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya. Informasi lengkap ada di Warta Jemaat tanggal 13 dan 20 Desember 2020 pada halaman 19 dan 20. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah Natal di pagi hari ini.
Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Mari dengan berdiri kita berhimpun, bersukacita dan sujud menyembah Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Natal pada saat ini kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Natal bagi setiap kita. Natal tahun ini mungkin tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jikalau di Natal sebelumnya kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman, bahkan ada juga yang merayakan Natal dengan berlibur bersama. Namun di Natal tahun ini bisa jadi ada di antara kita yang tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga dan bahkan tidak bisa berlibur bersama.
Namun biarlah hal tersebut tidak mengurangi sukacita berita Natal. Seperti tema Natal tahun ini, ketika sukacita bergema, kita diingatkan akan kasih Allah. Ia yang tak terbatas memilih untuk menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan memberikan kepada manusia kehidupan kekal. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Maka biarlah berita sukacita pada hari Natal ini kita teruskan dan kumandangkan hingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Umat yang dikasihi oleh Kristus, mari dengan rendah hati kita menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, seraya kita memohon pengampunan dan pemulihan dari Kristus. Umat diberikan kesempatan lebih dulu untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami membiarkan kegelapan menguasai hati kami, dan kami tidak berjalan dalam terang-Mu, saat kami mengecilkan arti Natal, di mana hiruk-pikuk pesta dan belanja lebih penting dibandingkan dengan memaknai kehadiran-Mu, saat kami tidak peduli pada sesama kami yang masih berjalan dalam gelap, dan saat kami sulit mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kembali mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami, serta mengenyahkan segala penghalang yang memisahkan kami dengan-Mu dan dengan sesama kami. Mampukan kami untuk memahami akan makna Natal yang sejati, sehingga damai dan sukacita Natal boleh terus kami bawa dan wartakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dengarlah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan telah melawat dan tinggal bersama kita, agar kita dapat diampuni dan diselamatkan karena kehadirannya. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68 dan 69 berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari yang berbahagia ini. Kami boleh merasakan kembali suasana sukacita dan kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan. Ketika pada hari Natal ini Tuhan boleh menyatakan karunia-Mu kembali kepada kami lewat karya keselamatan yang Tuhan
awali dengan kehadiran-Mu dalam diri Yesus Tuhan kami. Maka biarlah Bapa, pada hari Natal ini kami umat-Mu ditolong untuk menemukan makna pada Natal 2020 ini. Sehingga apa yang kami rasakan, apa yang kami alami, apa yang kami dengar dari Tuhan, itu sungguh boleh menggugah kami untuk mensyukuri betapa luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, sertailah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu sungguh boleh menjadi bagian di mana kami mengerti apa yang Tuhan mau. Bapa, pakailah juga hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang telah disiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penebus yang telah lahir, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.' Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia merenungkan dan memelihara firman Tuhan melalui sikap kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman pada Natal saat ini akan diawali oleh sebuah persembahan pujian dari paduan suara nada kasih berjudul Angels Carol. Have you heard the sound of the angels' voices, ringing out so sweetly, ringing out so clear? Have you seen the stars shining on
Umat yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita telah menyaksikan hingar-bingar berita para malaikat tentang kelahiran Kristus. Dan kini kita akan coba kembali menyelami apa yang terjadi pada malam ketika Kristus dilahirkan. Lewat percakapan jarak jauh dengan seorang gembala dari Padang Efrata bernama Mas Ocep. Kita akan lakukan video conference. Halo, dengan Mas Ocep ya? Halo. Halo Pak Pendeta, ini muka saya kelihatan nggak ya Pak? Kelihatan. Jelas kok Mas Ocep. Ada apa nih Pak Pendeta? Gini, saya ingin tanya-tanya nih soal peristiwa kemarin malam. Katanya ada yang luar biasa ya? Oh, iya. Sangat luar biasa. Kemarin itu Pak, pokoknya nggak bakal saya lupa deh. Tapi sebelumnya Mas Ocep, saya ingin tanya dulu keseharian Mas Ocep nih sebagai gembala. Biasanya sehari-hari ngapain aja nih Mas Ocep? Saya ya Pak, sama saja Pak, sama orang lain. Sama biasanya orang-orang. Bawa ternak majikan jalan-jalan Pak, ke padang cari rumput sama mata air gitu loh Pak. Oh, itu di pagi, siang, sore gitu ya. Nah, kalau malam bagaimana aktivitasnya Mas Ocep? Ya kalau malam tidur, turu Pak. Kalau istilah Jawa itu Pak. Biasanya kalau padangnya jauh, ya kita cari tempat yang rindang buat istirahat gitu Pak. Nah, tapi waktu kemarin malam, seperti apa tuh Mas peristiwa yang dijumpai oleh Mas Ocep dan teman-teman gembala? Nah itu Pak, gini Pak Pendeta. Pas kita lagi mau istirahat gitu loh, ada seorang malaikat datang. Dia bilang hari ini juru selamat yaitu Kristus Tuhan sudah lahir di kota Daud. Awalnya saya pikir saya mimpi loh Pak. Saya sampai suruh teman saya buat cubit pipi saya nih Pak. Dan tiba-tiba
sejumlah besar bala tentara surga muncul sambil memuji Tuhan gitu loh Pak. Wow, ini pasti pengalaman yang luar biasa. Terus bagaimana kelanjutannya Mas Ocep? Ya langsung lah kita berangkat ke tempat yang ditunjukin malaikat itu Pak. Nah, lalu ketika sudah tiba di tempatnya seperti apa? Ramai orang kah? Megah kah suasananya? Boro-boro Pak Pendeta, sederhana sekali tempatnya itu. Di bawah sederhana itu mah. Oh ya? Masa sih Mas Ocep? Iya Pak, yang hadir juga hanya kita dan orang tuanya. Yang lainnya malah sibuk sendiri di tempat itu. Tapi saya betul-betul merasa apa ya Pak Pendeta, sukacita sekali gitu loh Pak. Bisa menyaksikan kelahiran Mesias di dunia ini. Wow, seperti itu ya kejadiannya. Lalu setelah malam itu bagaimana Mas Ocep? Apa yang terjadi kemudian? Apa yang dirasakan oleh Mas Ocep? Saya kerja lagi Pak Pendeta. Cuman saya ceritakan kejadian malam itu ke semua orang yang saya ketemu Pak. Rasanya ini saya kepengin semua orang itu tahu dengan peristiwa ini. Makanya hari ini juga saya mau di video call sama Bapak Pendeta. Wah iya, makasih ya Mas Ocep sudah bersedia berbagi cerita dengan kami. Halo? Halo? Wah, sepertinya koneksi kami terputus nih. Tapi tidak jadi masalah. Mari kita lanjut pada pemberitaan firman hari ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Natal perdana ditandai dengan sukacita. Sebagaimana yang tadi telah kita saksikan suasananya lewat percakapan saya dengan Sang Gembala. Maupun juga bacaan Injil mengisahkan betapa Natal perdana itu diwarnai oleh hadirnya sukacita. Nah, bagaimana dengan Natal kita tahun ini? Tahun 2020. Apakah sukacita juga dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Situasi kehidupan kita saat ini memang masih diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Bisa jadi ada beberapa orang di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tahun ini merayakan Natal dalam suasana yang berbeda. Entah karena anggota keluarga yang tidak lagi lengkap hadir merayakan Natal, entah karena kondisi ekonomi keluarga tidak seperti Natal tahun-tahun yang lalu, ataupun juga penyebab yang lain. Bahkan kalau kita tarik jauh ke belakang di awal tahun baru, bukankah kita berhadapan dengan aneka macam persoalan besar? Ada banjir mengawali tahun baru di Jakarta. Sepertinya tahun 2020 ini penuh dengan berbagai masalah. Nah, kembali pada pertanyaan di awal tadi. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersukacita tatkala merayakan Natal saat ini? Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana saya bisa bersukacita di hari Natal ini? Ketika suasananya seperti sekarang ini. Pandemi belum usai. Penghasilan jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun lalu. Usaha yang kami kelola berhadapan dengan banyak tantangan. Pasangan yang saya kasihi tidak lagi ada bersama-sama dengan saya. Sehingga kami tidak lagi bisa merayakan Natal bersama. Anggota keluarga yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan tidak pulang-pulang ke rumah karena menghindari risiko penularan virus corona. Berita-berita di tanah air pun juga tampak mencemaskan. Bersukacita, sepertinya nggak mungkin bisa. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarkah bahwa sukacita itu tidak bisa atau sulit dirasakan di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan ini? Lalu mengapa tema kebaktian Natal pada saat ini berbunyi ketika sukacita bergema? Apakah tema ini sekedar pemuas dahaga sesaat dikala rasa haus melanda? Kira-kira apa arti tema ini? Nah, untuk memahami hal ini lebih jauh, saya mengajak kita untuk mencermati lebih dulu beberapa situasi yang umumnya membuat kita bersukacita. Dalam kondisi apa sih kita bersukacita? Ada beberapa situasi umum. Yang pertama, tidak sedikit orang yang bersukacita ketika mendapat hadiah, bukan?
Sebagai contoh, ketika tahun 2020 ini kita masih bisa mendapatkan hadiah berupa tunjangan Natal, maka bukankah itu menjadi pemicu sukacita kita? Sebab situasi ekonomi tidak terlalu baik di masa pandemi ini. Atau ketika seseorang berulang tahun lalu mendapat hadiah dari orang yang disayang, maka ia bersukacita. Bersukacita memang bisa terjadi ketika seseorang mendapat hadiah. Lalu ada situasi yang kedua. Orang bersukacita ketika berhasil meraih sesuatu. Misalkan saja dalam dunia olahraga, seorang pemain sepak bola ketika berhasil mencetak gol yang mengantarkan kemenangan timnya, pasti akan bersorak bergembira, menyatakan sukacitanya. Pada bulan Desember ini, dunia kehilangan 2 tokoh sepak bola sekaligus. 2 tokoh yang menjadi pahlawan bagi negaranya masing-masing pada Piala Dunia yang lalu. Diego Armando Maradona, Piala Dunia 86, dan Paolo Rossi, Piala Dunia 1982. Ketika kedua pemain legendaris ini meninggal dunia, maka media massa memutar kembali cuplikan-cuplikan bagaimana perayaan gol yang mendatangkan sukacita. Bukan hanya bagi timnas, tetapi bagi negara Argentina dan juga Italia yang juara dunia. Sukacita terjadi ketika kita berhasil meraih sesuatu. Nah, ada kondisi yang ketiga. Kita bersukacita ketika apa yang ditunggu pada akhirnya tiba. Pada masa pandemi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin. Di antara kita ada yang kerap memanfaatkan aplikasi e-commerce untuk berbelanja. Entah kebutuhan rutin ataupun juga kebutuhan tambahan. Dan ketika barang yang ditunggu-tunggu itu tiba di rumah kita, dan kita membuka bingkisan atau barang pesanan itu dan barang yang kita tunggu ternyata benar seperti yang diharapkan, maka bukankah ada sukacita? Bahkan ketika barang itu jauh lebih berkualitas ketimbang yang kita bayangkan, sukacita itu menjadi berganda buat kita. Nah, yang keempat, ada situasi yang lain. Saya bertanya kepada anak saya, apa sih yang biasanya membuatmu bersukacita, bergembira? Maka dia menjawab, ketika saya nonton film yang lucu, komedi. Ya, biasanya kita pun juga bisa bersukacita, tertawa, bergembira ketika menyaksikan aneka tingkah yang kocak, menggemaskan, lucu, komedi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita perhatikan aneka penyebab atau sumber sukacita itu. Kalau kita tidak mendapat hadiah, kalau kita gagal meraih sesuatu, atau apa yang kita tunggu ternyata tidak kunjung datang. Atau kalau yang kita saksikan, yang kita lihat ternyata tidak mengandung unsur komedi, tidak ada lucu-lucunya, apakah kita masih bisa merasakan sukacita? Tampaknya tidak, bukan? Nah, oleh karena itu kita harus mendasarkan sumber sukacita bukan pada alasan yang semu dan berubah-ubah, tetapi pada sumber dan dasar yang hakiki. Apa itu? Mari kita lihat bacaan Injil yang kita baca tadi. Nah, berita Natal menurut tuturan Injil Lukas ternyata disampaikan Allah pertama kali kepada para kaum gembala lewat perantaraan malaikat Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Injil Lukas pasal yang pertama tadi? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang sukacita. Yang pertama, sukacita itu terjadi ketika manusia disahabati oleh Allah. Sekali lagi, sukacita itu terjadi ketika manusia kita disahabati oleh Allah. Perhatikan rangkaian cerita Natal versi Injil Lukas. Cerita tentang Yesus yang lahir, Sang Mesias yang telah hadir itu disampaikan oleh malaikat, ternyata bukan kepada para pembesar, bukan kepada Herodes Agung yang berkuasa di provinsi Yudea, bukan juga kepada imam besar, bukan juga kepada para ahli Taurat, tidak. Tetapi justru berita kelahiran Mesias disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Siapa para gembala ini sehingga Allah memilih mereka untuk menjadi saksi mata peristiwa Natal? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, para gembala sesungguhnya dipandang sebelah mata, terutama oleh para pemimpin agama Yahudi. Apa sebabnya? Para gembala, sebagaimana tadi disaksikan dalam wawancara imajiner dengan seorang gembala dari Padang Efrata,
ketika mereka menggembalakan domba keluar dari tempat kandang domba, maka bukan tidak mungkin mereka perlu waktu berhari-hari sebelum mereka pulang kembali ke kandang. Kenapa? Karena mereka harus mencari padang rumput dan juga sumber air untuk minum hewan ternak yang mereka gembalakan. Nah, di tempat penggembalaan, ketika tiba waktunya para gembala ini untuk makan siang ataupun juga untuk beribadah harian, bukan tidak mungkin mereka sukar menemukan sumber air untuk membasuh diri mereka, untuk mencuci tangan sesuai dengan aturan hukum Taurat. Nah, karena itu ketika mereka makan atau ketika mereka beribadah, ada kalanya para gembala ini dalam keadaan tidak tahir, tidak bersih-bersih amat karena kesulitan sumber air. Nah, sayangnya para pemimpin agama Yahudi melihat dan menilai situasi itu sebagai dasar untuk mencap ataupun juga menghakimi para gembala, sebagai sosok, sebagai kelompok yang tidak taat kepada hukum Taurat. Karena itu para pemimpin agama Yahudi melarang para gembala untuk menjadi saksi, termasuk dalam perkara-perkara keagamaan, karena mereka dianggap bukan sebagai orang-orang saleh di hadapan hukum Taurat. Nah, tetapi ketika Yesus Kristus lahir, ini adalah sebuah peristiwa keagamaan yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam tuturan Injil Lukas, bagaimana Allah justru memilih memberitakan peristiwa Natal, peristiwa keagamaan yang begitu besar kepada para gembala, yang oleh pemimpin agama Yahudi tidak dianggap layak sebagai saksi, oleh Allah dipandang layak sebagai saksi mata Natal perdana. Nah, bukankah ini mau mengatakan bahwa Allah yang hadir menjumpai kita, sungguh rindu untuk menyahabati manusia, dalam hal ini ditunjukkan oleh para gembala, kelompok masyarakat yang dianggap tidak layak, tapi justru dirangkul, diberitakan kepada mereka kabar sukacita. Yesus Kristus Sang Mesias telah hadir, telah lahir ke dunia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ketika kita, manusia yang rapuh dan berdosa ini disahabati oleh Allah, bukan hanya pada periode tertentu saja, tapi setiap hari, itu sesungguhnya menjadi dasar sekaligus alasan bagi kita untuk bersukacita. Sesungguhnya bukankah tidak ada sukacita yang lebih besar selain ketika kita ditemani dan disahabati oleh Allah, bukan? Karena itu sadari bahwa sukacita kita terjadi ketika kita, manusia yang rapuh dan berdosa ini, tetap disahabati oleh Allah. Peristiwa Natal adalah buktinya. Nah, yang kedua, kita akan belajar lebih lanjut. Apa dasar dan sumber sukacita yang sejati itu? Nah, sukacita yang sejati terjadi ketika janji Allah digenapi dalam kehidupan manusia. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejak bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, maka Allah berjanji untuk menghadirkan Mesias guna melepaskan Israel dari kesengsaraan. Ada berbagai rujukan dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Sang Mesias. Saya ambil contoh 3 bagian. Yang pertama adalah Yesaya 7 ayat 14 yang berkata, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Apa yang dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14 tadi bukankah digenapi ketika Allah lewat perantaran malaikatnya menjumpai Yusuf, ayah Yesus, dalam Injil Matius 1 ayat 23, bahkan persis ada pesan agar anak itu dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Lalu yang kedua, Yesaya 11 ayat yang pertama, dikatakan, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Ini bicara soal bagaimana Mesias yang akan datang itu berasal dari garis keturunan Daud, di mana Isai adalah leluhur Raja Daud. Dan dalam bacaan Injil Matius pasal yang pertama, di sana digambarkan silsilah Yusuf, ayah Yesus. Ditarik ke atas, ternyata Yusuf merupakan keturunan dari Raja Daud, dan tentunya keturunan Isai juga.
Maka itu berarti Yesus yang lahir adalah keturunan Isai. Persis seperti yang dinubuatkan, yang dijanjikan Tuhan pada periode sebelumnya. Contoh yang ketiga, yang terakhir. Kitab Nabi Mika, pasal yang kelima ayat yang pertama berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dikatakan bahwa di Bethlehem Efrata itulah akan lahir Sang Mesias. Dan bukankah kisah-kisah Natal menegaskan bagaimana keluarga Yusuf dan Maria pulang ke Bethlehem untuk memenuhi permintaan pemerintah Romawi akan sensus penduduk, dan di Bethlehem itulah Yesus dilahirkan. Dan dikatakan Yesus itu atau Sang Mesias itu permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab Sang Mesias adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari 3 bacaan tadi bahwa apa yang dijanjikan Allah pada masa Perjanjian Lama, pada masa berabad-abad sebelum Yesus lahir, ternyata digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus, dalam peristiwa Natal. Bukankah ini sesungguhnya menjadi sukacita yang besar buat kita? Karena itu tidak heran ketika tadi kita membaca bacaan Injil, bahkan mendengarkan pujian Angels Carol, kita melihat bagaimana para malaikat itu menyatakan kabar sukacita yang begitu besar kepada para gembala. Dikatakan dalam bacaan firman, "Sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sungguh merasakan bahwa janji-janji Allah sebagaimana yang tertuang dalam berbagai macam bagian-bagian Alkitab dirasakan juga kita terima dalam kehidupan ini? Tuhan memang tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan kita mudah atau baik-baik saja. Tetapi Tuhan menjanjikan untuk menyertai kita. Ketika tadi berita Natal mengatakan kepada kita bahwa anak itu akan dinamai Immanuel, bukankah Immanuel berarti Allah beserta dengan kita? Dan kalau Allah menyertai kita dalam berbagai suka duka, dalam berbagai peristiwa kehidupan kita, bukankah kalau kita disertai oleh Allah, tentu itu menjadi sumber sukacita buat kita? Sebab bukankah pengalaman itu adalah pengalaman yang indah ketika kita disertai oleh Allah? Maka biarlah ini boleh menjadi dasar yang kedua kita bersukacita. Bahwa sukacita terjadi ketika janji Allah digenapi dalam kehidupan manusia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar hal yang lebih lanjut tentang sukacita. Sukacita itu terjadi ketika apa yang dialami oleh kita tidak untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi kita bagikan kepada orang lain, kita saksikan kepada orang lain. Sehingga sukacita itu sungguh meluap, sungguh mengalir, masuk ke dalam diri kita, tapi juga keluar melalui diri kita. Mari perhatikan apa yang dilakukan oleh para gembala seusai mendengar berita dari malaikat. Para gembala itu dikatakan datang ke tempat di mana bayi Yesus berada seperti petunjuk para malaikat. Dan dijumpai di sana Yesus di dalam palungan didampingi oleh Yusuf dan Maria, ibunya. Mereka melihat secara langsung kebenaran berita yang disampaikan oleh para malaikat. Nah, seusai perjumpaan para gembala dengan bayi Yesus dan keluarga Yesus, dikatakan pada ayat yang ke-20 demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa artinya ayat ini? Itu berarti bahwa kabar sukacita yang dimiliki oleh para gembala tidak disimpan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka ungkapkan lewat pujian, lewat sorakan. Sehingga bukan hanya mereka yang merasakan sukacita itu, tapi juga orang-orang yang mendengarkan pujian dan sorak-sorai mereka. Nah, begitu juga seharusnya dengan kita. Kalau hari ini kita belajar tentang sumber dan alasan yang hakiki sukacita pada hari Natal,
maka bawalah sukacita itu kepada kehidupan kita, kepada sesama kita. Hadirkanlah sukacita dengan kita menghubungi anggota keluarga dan mengucapkan selamat Natal. Kita memang pada saat ini tidak bisa berkumpul, apalagi berkerumun, tetapi dengan menyapa lewat telepon ataupun juga lewat fasilitas-fasilitas yang lain, kita bisa berbagi sukacita dengan mereka. Hadirkanlah sukacita dengan berbagi apa yang bisa kita sediakan dengan mereka yang terdampak secara ekonomi oleh karena pandemi ini. Hadirkanlah sukacita dengan tetap mendukung kegiatan gereja. Apakah itu program yang terkait dengan COVID-19 maupun juga aneka kegiatan yang dilangsungkan secara online. Kita pun juga bisa menghadirkan sukacita dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tatkala harus keluar dari rumah untuk bekerja ataupun juga berbelanja. Maka ketika kita menghadirkan sukacita kepada kehidupan yang kita jumpai, maka disitulah sukacita kita menjadi utuh. Maka biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan hari ini, sukacita itu kembali bergema, menembusi ruang dan waktu, hadir di tempat kita masing-masing berada. Karena Allah sudah membawa kabar sukacita. Dan Dia ingin sukacita Natal itu kita teruskan juga dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa, ketika kami merasakan sukacita oleh karena diperkenan untuk memperingati Natal kembali, maka biarlah sukacita yang kami rasakan itu boleh kami bawa ketika kami mengingat ada banyak orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan dukungan doa kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan tetap menolong bangsa kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Ketika pandemi masih menjadi pekerjaan besar yang perlu diatasi oleh bangsa dan negara kami, bukan hanya oleh pemerintah pusat, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Maka biarlah Tuhan yang menolong agar kiranya upaya-upaya sinergis yang dikerjakan oleh para pihak, kami sebagai bagian dari masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan, mengenakan masker, menghindari kerumunan atau menjaga jarak, mencuci tangan, boleh menjadi bagian yang sungguh kami hayati sebagai bentuk tanggung jawab etis Kristiani kami terhadap kondisi pandemi yang masih terjadi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, kiranya Tuhan juga berkati dengan kesungguhan, dengan kecekatan daripada Tuhan, serta hikmat, sehingga setiap kebijakan dan arahan serta perilaku para pemimpin sungguh menjadi perilaku yang bisa diteladani dan diikuti oleh rakyat banyak. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga warga jemaat yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, apakah itu sakit penyakit,
ataupun juga yang menghadapi aneka pergumulan lain, apakah itu ekonomi ataupun juga relasi di antara anggota keluarga. Agar kiranya Tuhan berkenan melawat mereka, hadir dalam setiap persoalan, kesedihan, doa-doa yang mereka panjatkan kepadamu, dengarkanlah ya Bapa, sehingga mereka sungguh merasakan betapa luar biasa cinta kasih-Mu yang mendampingi, menemani mereka. Kami juga berdoa Bapa bagi para tenaga kesehatan yang berjuang untuk menangani berbagai macam penyakit di tanah air, terutama COVID-19 yang masih menjadi PR besar bagi kami. Agar kiranya para tenaga kesehatan, segenap fasilitas kesehatan diberikan penyertaan-Mu, sehingga mereka dalam keadaan yang baik, mereka punya semangat, mereka punya kegembiraan, mereka punya motivasi yang kuat untuk terus mengabdi dan melayani. Terlebih ketika kami sebagai bagian dari masyarakat sungguh peduli dengan perjuangan yang mereka upayakan. Bapa, kami juga berdoa untuk upaya pemerintah untuk menyebarluaskan vaksin dan juga mengadakan vaksin yang dibutuhkan bagi kepentingan rakyat banyak, agar kiranya para pihak yang terkait dalam hal pemberian izin edar, BPOM maupun juga para pihak lainnya sungguh boleh bersinergi bersama-sama untuk mendukung upaya distribusi vaksin COVID-19 yang sudah mulai hadir di tanah air. Dan biarlah Tuhan juga menyertai proses distribusi, sehingga para pihak yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ini dapat terlayani dengan baik, dan pada akhirnya segenap komponen masyarakat yang memerlukan dapat menjangkau vaksin COVID-19 yang tersedia bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maupun juga di mana-mana tempat di tanah air. Ketika pandemi belum juga usai, biarlah Tuhan menolong agar kiranya aneka kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Tuhan sungguh boleh menjadi kegiatan-kegiatan yang aman, yang baik, yang membangun iman percaya umatnya. Berkatilah Bapa, agar kiranya di tengah-tengah segala keterbatasan, anugerah-Mu dan hikmat-Mu menyertai para pemimpin gereja. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan doa syafaat ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita dengan membawa persembahan berlandaskan pada firman Tuhan dari Matius 2
ayatnya yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyelenggaraan ibadah Natal pagi ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setia-Mu kepada kami semua, khususnya sepanjang tahun 2020. Saat ini kami mempersembahkan sebagian milik kami yang semuanya berasal daripada-Mu, sebagai ucapan syukur kami. Terimalah ya Bapa, walaupun kami sadari bahwa ini bukan yang terbaik dari yang kami miliki. Ajari kami agar kami dapat belajar dari para majus yang memberikan yang terbaik untuk menyambut kelahiran-Mu. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya. Kiranya semuanya diperuntukkan untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami serahkan doa ini. Amin. Umat yang terkasih, ucapan dan lagu Natal mungkin segera akan berlalu. Kegembiraan perayaan Natal mungkin juga akan segera berakhir. Malaikat yang memberitakan kabar gembira telah kembali ke sorga. Orang-orang Majus kembali ke timur. Tetapi terang yang pernah bersinar di sebuah palungan masih menerangi dunia dari kejauhan. Dan biarlah hati kita menjadi sebuah cahaya yang tinggal tetap, yang memancarkan damai, sukacita,
serta pengharapan bagi mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ada di kepalamu dalam segala pengertianmu. Tuhan ada di matamu dalam segala yang kau lihat. Tuhan ada di mulutmu dalam setiap pembicaraanmu. Tuhan ada di hatimu dalam setiap rencanamu. Tuhan ada di langkahmu sampai kepergianmu. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita kembali meneruskan semangat dan sukacita Natal dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah Natal telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Umat dipersilakan mengucapkan Selamat Natal sambil menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal.